Kita semua. Salam. Salam. Marcelo Mardini dalam satu terminologinya mengatakan bahwa tempatkan pemuda mahasiswa di depan masa yang memberontak. Engkau tak akan tahu kekuatan apa yang tersembunyi dalam masa itu. Daya pesona apa yang menantun dari suara mereka. Karena mahasiswa adalah perempuan rasul-rasul baru yang membawa sebuah agama baru. Maka tasbihkanlah mereka di atas kenangan-kenangan gemilang. Hal ini kemudian ditegaskan lagi bahwa tugas seorang manusia bukan untuk menaklukkan masa depan, tetapi menciptakan segelintir kenangan manis hari ini agar mampu nantinya di masa depan orang-orang akan mengenal kenangan-kenangan itu dengan kenangan-kenangan gemilang. Saudara-saudariku sekalian, hari ini di depan Kapolda Polisian Daerah Nusa Tenggara Timur kami hadir lagi untuk kesekian kalinya melakukan laporan atas dugaan tindakan kasus kerumunan yang kemudian terjadi di Desa Wetan Pulau Semau yang dilakukan oleh beberapa oknum pejabat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga dilakukan oleh beberapa oknum pejabat daerah. Dugaan yang kami dapatkan bahwa di kepolisian bau-bau tidak ada surat izin yang kemudian dikeluarkan untuk kegiatan yang dilaksanakan di Pulau Semau. Tetapi apa yang dilakukan hari ini, kegiatan di Kabupaten Kupang itu senantiasa selalu dilakukan. Dalam hal ini, ketika kami melakukan laporan yang kemudian masuk bersama-sama, kami tiba jam 11.15. Seiring berjalannya waktu, sampai kemudian jam 4 sore, kami kelompok di Payung Plus, kemudian seakan dibiarkan terlantang di depan halaman SPKT yang kemudian hari ini berdiri megah. Hari ini kami perlu tekankan sekali lagi, kami kemudian berhadapan dan ketemu langsung dengan Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Bapak Krisna, untuk kemudian melakukan satu evaluasi dan laporan terkait dengan dugaan kasus kerumunan yang kemudian terjadi di Pulau Semau, Desa Wetan. Yang kemudian kesepakatan yang diambil bersama dengan teman-teman Cipayung bahwa kesepakatan adalah laporan kami itu diterima tetapi masih dipelajari oleh pihak kepolisian dan akan juga dilanjutkan dengan menerbitkan satu surat yang bernama Surat Tanda Terima Dokumen. Itu yang kemudian kesepakatan yang dibangun bersama-sama dengan Pak Kabid Humas Polda NTT, dalam hal ini Bapak Krisna. Ketika Pak Krisna kemudian keluar dari ruangan dan meninggalkan ruangan SPKT, salah satu notulennya itu kemudian berargumentasi lain dengan apa yang sudah disepakati secara bersama. Kami hadir kemudian mengatakan bahwa kesepakatan mana surat tanda terima dokumen yang kemudian sudah dijanjikan dan ini laporan yang kami berikan. Tetapi apa yang kemudian kami inginkan dan apa yang kemudian kami impikan itu tidak kemudian sampai ke tangan kami. Notulen yang kemudian ada pada SPKT ini kemudian mengatakan bahwa tugas kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur tidak kemudian menindaklanjuti kasus dugaan korupsi kasus kerumunan yang kemudian terjadi di Pulau Semau. Tetapi apa yang kemudian dilakukan adalah mengembalikan laporan kami dan kemudian mengatakan bahwa laporan ini harus dilaporkan kepada Satgas COVID-19. Pertanyaan sekarang, sejak kapan kitab undang-undang hukum acara pidana mengatur terkait dengan Satgas COVID-19 untuk kemudian menegakkan sistem penegakan hukum yang hari ini? Jangan sampai karena ini adalah kepentingan politik orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sudah terjadi kong kali kong antara Kapolda Nusa Tenggara Timur dengan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini yang kemudian kami sampaikan dan kami tegaskan. Di depan Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur kami tegaskan bahwa laporan kami hari ini apabila tidak diterima, maka kami akan melakukan aksi lanjutan dan langkah-langkah yang diambil. Akhirnya apa? Laporan kami pun kemudian tidak diindahkan. Maka fakta hari ini yang terjadi, ini adalah bagian daripada aksi lanjutan yang kemudian kami lakukan untuk mengawal setiap proses yang kemudian hari ini harus dilakukan. Bahwa hari ini Indonesia merupakan negara hukum dan harus kemudian memperhatikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan hukum, dan juga asas keadilan hukum. Tetapi hari ini kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur yang kemudian melindungi dan mengayomi seluruh masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur ternyata sudah berelaborasi dan bekerja sama dengan pihak Gubernur Nusa Tenggara Timur dan kemudian merambah terkait dengan kasus-kasus yang kemudian terjadi. Fakta lapangan yang kami dapatkan di berbagai media massa yang kemudian beredar bahwa ada wacana yang sudah dikeluarkan oleh kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur untuk membentuk satu tim untuk kemudian melakukan pencarian fakta terkait dengan dugaan kasus kerumunan yang kemudian terjadi. Maka hari ini kami tegaskan sekali lagi, hari ini kehadiran kami di kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur untuk
memberikan alat bukti tambahan kepada pihak kepolisian untuk melakukan investigasi agar kasus ini tidak dipersulit dan tidak akan diproses secara berlama-lama. Seperti itu yang kemudian ingin kami sampaikan Bapak Ibu yang kemudian hadir pada siang hari ini. Teman-teman seperjuangan dan sepenanggungan, di atas ranjang pergerakan Bu ingin menantang abstrak idealismemu, bahwa kemerdekaan telah terpampang di mata-mata, kemelaratan telah terpumpung di pelupuk mata, kesengsaraan terdampar di kalangan petarung elit-elit barat muda api yang menjulang. Tragedi ini merupakan utang kemanusiaan yang harus dibayar harganya. Lantaran sebagai pelopor, sebagai petarung sejati, sudah sewajarnya kita menyuarakan apa yang kemudian menjadi tuntutan kita, bahwa laporan yang kita masukkan harus diterima dan harus kemudian cepatnya untuk ditindaklanjuti. Sekali lagi saya ingin menegaskan kepada saudara-saudara sekalian, kepalkan tangan kiri sebagai bentuk perlawanan terhadap arogansi moral dan arogansi kekuasaan. Kibarkan panji amal ma'ruf nahi mungkar, bangkit melawan atau diam tertunduk, karena mundur adalah pengkhianatan. Untuk menyongsong mundur adalah pengkhianatan, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Darah Juang sebagai bentuk perlawanan kita terhadap arogansi moral yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepalkan tangan kiri saudara-saudara sekalian, nyanyikan lagu Darah Juang sebagai bentuk perlawanan kita terhadap arogansi moral dan arogansi kekuasaan. Di sini negeri kami, tempat padi terhampar, samudranya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Di negeri permai ini berjuta yang bersimbah duka, anak guru tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampasnya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji, padamu kami berjanji. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Sekali lagi, hari ini sekali lagi terakhir kami tekankan bahwa kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur harus kemudian menerima laporan yang kemudian kami masukkan dan untuk segera mungkin ditindaklanjuti. Bahwa hari ini yang kemudian sudah disampaikan oleh rekan-rekan sekalian, bahwa PPKM yang kemudian terjadi di Nusa Tenggara Timur hari ini dalam khususnya Kota Kupang adalah PPKM level 4, dan Kota Kabupaten Kupang dalam ini Semau yang kemudian beredar di media, Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatakan bahwa Kabupaten Kupang adalah masuk dalam kategori zona hijau. Maka hari ini kami tawarkan, apakah orang-orang yang kemudian berangkat ke Pulau Semau kemarin itu adalah orang-orang yang jumlahnya ada berapa orang yang kemudian hadir, dan apakah sudah kemudian dilengkapi dengan administrasi memenuhi terkait dengan protokol kesehatan. Kalau tidak, perlu kita telusuri dan perlu kita telah dalam pendekatan Undang-Undang Pasal 5 terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Undang-Undang Wabah Penyakit, yang kemudian ketentuan pidananya diatur di dalam Pasal 14 dan Pasal 15. Pasal 15 sebagai pasal pelanggaran dan pasal 15 sebagai pasal kejahatan. Yang ini kemudian harus ditelusuri oleh pihak kepolisian. Dan juga maklumat Polri yang kemudian keluar nomor 2/3 tahun 2020 itu menjadi suatu tugas yang kemudian harus dilaksanakan oleh pihak kepolisian untuk kemudian menindaklanjuti apa-apa yang sudah terjadi. Jangan sampai maklumat nomor 2/3 tahun 2020 tentang penanggulangan COVID yang kemudian sudah dikeluarkan oleh Kapolri itu kemudian tidak diindahkan oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur. Maka hari ini kami perlu kemudian mengatakan bahwa kalau seandainya hari ini pihak kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur kemudian tidak menindaklanjuti, maka jawabannya itu sudah pasti bahwa Kapolri harus mencopot Kapolda Nusa Tenggara Timur. Kapolda Nusa Tenggara Timur harus mencopot Kabid Humas Polda NTT karena telah melanggar SOP sesuai dengan laporan yang sudah ditentukan di dalam kitab undang-undang ini. Bahwa pihak kepolisian harus wajib
untuk menerima apapun laporan yang dimasukkan oleh masyarakat dan sesegera mungkin menerbitkan laporan kepolisian dan untuk ditindaklanjuti. Tetapi kalau maklumat nomor 2/3/2020 ini kemudian tidak ditindaklanjuti, kemudian Perta Polri juga tidak ditindaklanjuti, maka hari ini Kapolda Nusa Tenggara Timur harus dicopot dan juga kami Humas Polda Nusa Tenggara Timur harus dicopot. Sepakat kawan-kawan sekalian? Baik, mungkin ini orasi singkat yang kemudian bisa kami sampaikan dan sebagai bahan argumentasi serta substansi yang kemudian kami sampaikan. Panjang umur perjuangan. Panjang umur perjuangan. Panjang umur perjuangan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Kami kembalikan ke tempat. Baik, terima kasih Ketua HMI. Mungkin selanjutnya orasi dari Ketua GMPI Cabang Kupang. Silakan untuk menyampaikan.